Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam kampus 2022. Yang saya hormati Bapak Bambang Satrio Nugroho SEMM selaku pembicara. Yang saya hormati Bapak Ari Febrianto SHMH selaku pembicara. Yang saya hormati Bapak Sabto Nugroho ST selaku moderator. Dan tidak lupa yang saya banggakan, teman-teman peserta Salam Kampus 2022 yang berbahagia. Pada sesi kali ini, saya, Balkis Batrisia, akan membawakan acara pada materi Etika Mahasiswa, Kehidupan Berbangsa, dan Kesadaran Bela Negara. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Satrio Nugroho, Bapak Ari Febrianto, dan Bapak Sabto Nugroho sebagai moderator. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Sabto Nugroho ST untuk memandu jalannya sesi materi kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka pemaparan materi Etika Mahasiswa, Kehidupan Berbangsa dan Kesadaran Bela Negara pada penyambutan mahasiswa baru di STIMIK Senar Nusantara Surakarta. Nah, pada materi hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber yang merupakan dosen di STIMIK Senar Nusantara Surakarta. Ya, di sebelah kanan saya ada Pak Bambang Satrio Nugroho SEMM. Siang Pak Bambang. Selamat siang Pak Sabto. Nggih, sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada yang tinggi besar, ini penegak hukum ya. Karena beliau Pak Ari Febrianto SHMH ini nanti akan menyampaikan materi kesadaran bela negara. Siang Pak Ari. Selamat siang Pak. Sehat ya Pak. Pak Bambang. Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, adik-adik mahasiswa baru, nanti kita terbagi dalam dua pemaparan materi. Yang pertama adalah etika mahasiswa yang akan disampaikan Pak Bambang, kemudian nanti dilanjutkan kesadaran bela negara oleh Pak Ari, kemudian nanti di sesi akhir ada tanya jawab. Nah, oke, untuk menyingkat waktu nih, ya, Pak Bambang, Pak Ari. Ya. Ini kita mulai dari pantun, bukan pantun nih. Nah, dalam bahasa Jawa itu ada apa Pak namanya? Peribahasa. Yang pertama itu ada ajining diri gumantung ana ing kendaling lati. Ya, artinya apa Pak itu Pak? Ada yang tahu nih teman-teman ini ya. Jadi kita itu menjadi orang yang baik atau diajeni ya, karena bahasa itu tergantung dari tutur bahasa atau pengucapan kita. Ya, walaupun ini peribahasa hanya mengibaratkan ucapan, tapi tentu itu adalah salah satu bentuk perilaku kita. Nah, maka ada di mahasiswa ini pada kesempatan ini nanti akan kita ulik sedikit bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, diajeni, artinya ya dari baik teman, bapak ibu guru atau dosen, atau nanti di seluruh sivitas akademik ataupun nanti di masyarakat. Jadi bagaimana menjadi orang yang diajeni tidak harus jadi pemimpin ya, tapi minimal ada kita menyapa itu balas disapa ya, bukan langsung ngorek itu kan ya. Nah, itu ya acuh tak acuh gitu ya. Nah, artinya semua kembali pada diri kita. Ketika kita mempunyai perilaku yang baik, maka orang juga akan berperilaku baik terhadap kita. Nah, menyingkat waktu, ini materi yang pertama, etika mahasiswa. Tapi kita dalam hal ini etika ini akan kita khususkan untuk kehidupan di kampus. Nah, bagaimana supaya nanti perkuliahannya berjalan lancar? Apakah etika itu berpengaruh atau enggak? Ya, nanti kita lihat, biar beliau Pak Bambang ini akan menyampaikan materi etika mahasiswa ya. Itu salah satu nanti apakah nanti kuliah itu enggak
lancar atau nggak lulus gara-gara tidak beretika. Nah, tanda tanya ya. Oke, langsung saja ini Pak Bambang untuk bisa memaparkan materi etika mahasiswa yang perlu disampaikan kepada khususnya ini adik-adik mahasiswa baru. Ya, baik. Monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Sabto atas kesempatannya. Pak Ari, Ya, izin duluan saya akan menyampaikan tentang etika dan tata krama kuliah ya. Di situ mungkin sudah disampaikan juga, ada slide-nya. Kita bahas dulu secara umum untuk pengertiannya apa sih sebenarnya etika atau tata krama itu, karena mungkin secara formal kita semua tidak pernah mendapatkan secara formal ya dari pendidikan formal. Cuma mungkin di rumah atau di sekolah sampai mungkin sekarang di bangku kuliah itu selalu ada yang namanya etika. Jadi etika atau tata krama itu sebenarnya kepercayaan mengenai baik buruk atau benar salah untuk berbagai hal atau kegiatan yang ada pada suatu masyarakat atau lingkungan. Banyak sekali etika yang bisa kita pelajari atau yang kita dapatkan ya sejak dari lahir sampai dengan hidup saat ini gitu ya. Mungkin yang paling banyak berperan dalam hal memberikan etika itu adalah dari keluarga biasanya, ya keluarga inti, karena itu yang paling awal pendidikan yang kita dapatkan gitu ya. Nah setelah itu ketika memasuki bangku sekolah dan seterusnya maka akan banyak diperkenalkan oleh berbagai macam etika. Contoh saja ketika waktu kecil belajar makan gitu ya, kita akan diberi tahu etikanya bagaimana. Misalnya duduk, menggunakan tangan kanan, terus tidak berbicara dan lain sebagainya. Di bangku sekolah mungkin tidak diajari. Cuma di sekolah atau di kampus hanya mengingatkan saja bahwa hal ini yang baik seperti ini dan yang buruk seperti itu. Dan bisa jadi di suatu masyarakat atau lingkungan itu etika ini baik, etika yang lain salah. Bisa jadi di masyarakat yang lain justru kebalikannya ya. Contoh saja kalau misalnya kita makan itu etikanya kan pakai tangan kanan ya Pak. Kalau di barat atau di Eropa kan mungkin pakai tangan kanan, kiri nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita di orang timur maksudnya Asia dan sekitarnya ini kan lebih beretika kalau makan menggunakan tangan kanan. Jadi etika ini adalah hal yang penting dalam hidup manusia. Ya karena ini akan bisa menyempurnakan attitude atau sikap kita sebagai manusia, terutama sebagai mahasiswa ya, makhluk yang berpendidikan itu akan lebih menunjukkan sikapnya. Nah, jadi di sini ada beberapa manfaat dari mengikuti atau mematuhi tata krama. Yang pertama tentunya menambah rasa bangga karena sebagai orang yang beretika atau mengikuti tata krama maka akan setidaknya memberikan rasa bangga bagi orang-orang atau keluarganya lah ya kira-kira ya. Oh ini anaknya sopan santun, beretika gitu kan, mungkin orang tuanya lebih bangga gitu ya. Di samping juga bangga untuk dirinya sendiri yang tentu tidak perlu ditunjukkan gitu ya. Kemudian untuk mengingatkan orang untuk menjadi contoh yang baik. Jadi dengan tahu kita ada tata krama atau ada etika yang baik, maka akan mengingatkan kita untuk bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jadi, oh iya, kita mungkin perilaku seenaknya, tapi nanti ada adik kelas, ada adik tingkat, atau mungkin nanti di rumah juga punya adik sendiri gitu ya. Nanti setelah berkeluarga juga punya anak dan lain sebagainya yang mencontoh apa yang dilakukan. Nah, sehingga dengan beretika, bertata krama yang baik akan memberikan memberikan contoh yang baik juga untuk orang lain. Nah, kebiasaan tingkah laku yang terkontrol ya dengan adanya tata krama itu, sehingga kita tidak ragu-ragu dalam bertingkah laku serta menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi kalau orang sudah punya etika, sudah punya mengikuti tata krama yang berlaku, maka dia tidak akan ragu untuk bersikap, bertingkah laku, sehingga timbul kepercayaan dirinya lebih kuat lagi. Selanjutnya perilaku yang baik itu akan menumbuhkan kelebihan dalam pendidikan yang diikuti. Jadi dengan adanya perilaku yang baik, maka pendidikan yang diikuti akan lebih baik lagi. Nah, pentingnya etika tata krama ini juga tentunya sebagai seorang yang terpelajar ya, dan berpendidikan tinggi itu harus menjaga etika dan tata krama. Jadi berkembangnya
etika tata krama ini justru memang yang mencetuskan adalah orang-orang yang terpelajar gitu ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan orang-orang zaman dulu ya, atau orang-orang yang masih terbelakang, kita istilahkan barbar ya, karena mereka tidak punya etika, makan sembarangan gitu ya, terus mungkin dapat hartanya merebut dan sana sini dan lain sebagainya gitu ya. Dari orang zaman dulu kan dianggap tidak beretika, makannya berserakan dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi pendidikannya, seseorang semakin terpelajar, maka juga harus menjaga etika dan tata krama. Kemudian semakin maju ya tingkat peradaban suatu masyarakat, maka semakin banyak kehidupan yang diatur atau ditata dengan etika. Jadi mungkin etika makan saja tidak sekedar makan saja ya. Mungkin kalau kita lihat misalnya di negara-negara maju gitu ya, ada acara makan malam bersama gitu ya. Itu urutannya harus bagaimana dulu, itu kan seperti itu. Piring ada untuk makan nasi seperti apa, untuk yang sayur seperti apa gitu ya, sendoknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu semakin detail lagi gitu ya misalnya. Nah, kemudian karena maksud diterapkannya etika itu adalah untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak, masing-masing manusia agar dapat hidup secara tenang, tentram, nyaman dan harmonis ya. Jadi etika ini pentingnya adalah untuk menjaga itu keharmonisan ya, bahwa manusia hidup antara satu dengan yang lainnya, masing-masing punya kepentingan ya, masing-masing punya tujuannya juga sendiri-sendiri, tapi semua itu harus dijaga agar tidak hanya mengambil haknya sendiri dan merugikan haknya orang lain ya. Jadi kalau kita biasanya dikenalkan ya, kalau misalnya orang tua sama yang lebih muda itu harus sayang, sedangkan yang muda terhadap yang tua lebih menghormati gitu ya. Itu standarnya seperti itu. Kalau yang selevel bagaimana ya? Biasanya saling menjaga saja ya. Jadi itu lebih berhati-hati dalam bersikap, bertingkah laku. Nah, untuk lebih menjaga lagi, biasakan untuk mengucap 4 hal atau 4 kata ini ya. Ada kata maaf, kemudian permisi, tolong, dan terima kasih. Ini baik untuk dibudayakan gitu ya, baik untuk dibudayakan. Artinya kapanpun kita ketika ingin bertemu seseorang, kita membutuhkan bantuan orang, bahkan menyapa dulu saja mungkin bisa dimulai dengan maaf, permisi, mau bertemu apa, tujuannya apa dan sebagainya. Setelah selesai diucapkan terima kasih. Gitu. Selanjutnya di sini ada beberapa bagian terkait dengan tata krama atau etika ya. Yang pertama, dalam kehidupan kampus itu ada yang namanya institusi, tata krama dengan institusi. Jadi di sini institusi itu berarti kampus kita STEMIK Sinar Nusantara. Ada berbagai macam bagian ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya soroti mungkin. Yang pertama adalah mengikuti semua aturan dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi ketika masuk ke dalam suatu organisasi, kita menjadi anggotanya, maka tentunya kita akan atau wajib mengikuti aturan ataupun istilahnya ya peraturan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Di setiap tempat itu ada tata tertib gitu Pak ya. Iya, tata tertib ya untuk mahasiswa. Kemudian tentunya bertingkah laku yang baik, sopan dan ramah terhadap setiap bagian. Ini standar sebagai seseorang yang berpendidikan seperti itu. Ya, kita makanya bisa memaklumi kenapa kok kalau anak TK atau SD gitu kalau ketemu guru atau sama yang lebih tua mungkin belum begitu bisa memahami gitu ya. Karena mereka masih tahap awal, mungkin hanya etika makan yang mungkin diajari dan lain sebagainya. Tapi ketika semakin tinggi pendidikannya, maka juga harus menunjukkan etika tata krama yang baik, sopan dan ramah. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang yang ada ya, sebagai bagian dari peraturan. Itu ada hal-hal yang dilarang, macam-macam ya, biasanya apa ya Pak Sabto ya, misalnya tidak merokok ya sekarang ya, masih ada di lingkungan kampus tidak boleh merokok, itu tidak boleh merokok, turunan dari ketentuan pemerintah juga iya. Itu kan ya Pak ya. Jadi seringkali, tapi kebetulan kayaknya kalau saya amati di lingkungan kita sudah jarang ya yang merokok ya kayaknya. Sekarang ganti merokoknya yang elektronik kayaknya, elektrik gitu ya.
Vape ya. vape Vape ya, vape ya. Itu katanya nggak begitu ini ya, asapnya nggak begitu separah yang Racun ya. tembakau itu mungkin ya. Tapi sebaiknya sih itu antara lain contohnya ya yang dilarang. Kemudian juga tidak apa namanya mencoret-coret tuh, ada yang di situ saya tuliskan juga, mencoret-coret bangku kuliah ataupun tembok ataupun apa ya, pintu dan lain sebagainya, karena yang biasanya masih remaja, mahasiswa ini kan punya semangat kreativitas yang tinggi gitu ya, punya apa namanya spidol warna-warni terus bikin graffiti misalnya gitu ya, tapi itu justru dilarang, itu melanggar peraturan. Salah tempat gitu Pak. Salah tempat, nanti kan disediakan sendiri itu biasanya ya seperti itu. Jadi termasuk juga ini ya, mungkin berpacaran itu dilarang ya Pak ya, di dengan kampus ya, nggak boleh ya. Tapi nggak tahu juga ya, karena di sini, karena kita juga nggak tahu jalan dua. Jadi saya dalam agama katakan mudah-mudahan- berpacaran dilarang ya. Iya. Yang penting tidak berduaan yang menyebabkan kecemburuan sosial Nah. sih, Pak. Itu masalahnya itu Pak. itu saya harap dijaga ya, hati-hati, karena seringkali justru menimbulkan apa namanya tadi Kecemburuan. ya, keseluruhan yang belum dapat pasangan misalnya. Nanti ditikung ya saya. Nah, itu yang termasuk yang ya dilarang, karena gini, saya pernah juga lihat ada beberapa itu dulu sih Pak ya, tapi ya ada yang pasangan itu ya, mahasiswa sama mahasiswi di mana mojok gitu kan, jadi loh ini ngapain dan lain sebagainya. Nah, ini kan nggak enak ya, jadinya termasuk hal yang nanti malah menimbulkan prasangka yang tidak. Kemudian termasuk yang berat-berat ya, kayak yang membawa minuman apa miras, kemudian apalagi narkoba itu ya, Jangan sampai. itu udah tentunya jangan sampai. Jangankan mengkonsumsi ya, membawa saja sebaiknya jangan sampai pernah terjadi. Kemudian bila ada permasalahan dengan salah satu bagian dari institusi yang ada di kampus, hendaknya coba disampaikan dibicarakan dengan baik untuk dicarikan solusinya. Jadi jangan mudah meluapkan emosi gitu ya. Jadi ketika ada masalah terus langsung emosi banting apa gitu ya, atau terus lapor kemana. Sekarang kan budayanya sering ini ya, gampang lapor polisi gitu ya, ya Pak Ari ya. Ya, betul. Karena gampang ini orang ada apa sedikit terus lapor polisi gitu. Anaknya dijewer di sekolahan lapor polisi ya kan. Itu kan berlebihan. Jadi kalau bisa carikan solusi dulu. Ada juga yang dulu kasus nggak cocok sama seseorang gitu ya, entah dosen ataupun tendik, dia bikin apa namanya itu petisi online lagi ya, mentang-mentang mahasiswa IT terus bikin langsung online. Jadi sebaiknya dibicarakan dulu ya. Nanti di kampus ada dosen walinya. Betul. Dan mungkin kalau sama teman sama BEM kurang bisa mewakili, nanti bisa sampaikan ke dosen wali, pembimbing akademik. Nanti bisa dicarikan solusi. Kalau tidak ada, bisa naik lagi ke Kaprodi dulu gitu ya. Jadi nanti bisa carikan solusi. Biasanya Kaprodi. Ya, dulu juga ada sama dosen juga yang pernah dicarikan solusi karena dosennya mungkin terlalu saklek atau bagaimana, sehingga ada yang banyak yang nggak lulus ya Pak Imangan ya waktu itu ya. Nah itu mungkin bisa dicarikan solusinya dulu. Jadi jangan kencang-kencangan, mahasiswanya kencang terus dosennya ya orang gelem nggak mau nggak mau dicarikan solusi. Terus pokoknya aku begini standarku Pak, kalau nggak mau ya sudah. Nah itu kan bisa dicarikan jalan tengahnya. Nah ini yang penting juga berpakaian yang rapi dan sopan ya. Dan kita harus menunjukkan sebagai insan yang berpendidikan. Kalau di kampus ini standarnya menggunakan pakaian yang rapi itu menggunakan minimal kaos berkerah ya untuk kalau kaos boleh tapi ada kerahnya. Ya, kaos berkerah. Tapi juga jangan cuma kerahnya saja, nanti kaosnya malah nggak ada kan. Malah repot itu ya. Jadi, Kecuali yang pakai hijab tadi ya Pak ya. ya, oh ya. Pakai boleh. Betul, karena kalau pakai hijab mungkin boleh pakai kaos yang nggak ada kerahnya, karena kan nggak diperiksa. Nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau ada yang mungkin laki-laki mau pakai kaos yang tanpa kerah, Tadi ya boleh tapi pakai hijab. hijab. Nanti kita tidak akan periksa. Gitu. Ya, misalnya begitu. Terus pakaiannya menggunakan pakaiannya sendiri ya, jangan menggunakan pakaian adiknya. Karena seringkali saya lihat ada beberapa yang pakaiannya tuh kekecilan. Jadi malah gantung itu loh Pak. Jadi nggak tahu ya kan, mungkin dulu model ya namanya tuh apa ya namanya itu pakaian apa? Yang tank top ini apa ya? Bukan, jangkis ya. Jangkis. Ya. Jadi ngepres gitu. Jadi kadang kalau di depan
naik gitu nanti malah deleketok misalnya gitu ya. Jadi ketika nunduk yang belakang yang kelihatan jadi malah nggak karu-karuan gitu ya. Jadi kalau duduk juga nanti kan malah mengganggu temannya Pak. Jadi yang di belakang nanti malah nggak konsentrasi gitu ya. Jadi ya itu yang balapan misalnya pakai kaos dan kemeja balapan dan lain sebagainya itu sebaiknya tidak. Apalagi kalau yang sering saya lihat ya biasanya justru di sini karena yang kebanyakan mahasiswa itu modelnya menggunakan celana yang kedodoran dulu, ya, seringnya kedodoran, bajunya agak ngepres gantung. Jadi ketika sholat malah jadi susah itu, ya. Jadi karena akan ada gap atau celah antara baju yang naik terus celana yang semakin turun, itu menimbulkan apa ya? Batal ya Pak. Iya batal sebenarnya kalau sholat itu batal. Apalagi kalau secara aturan kan nggak melanggar, cuma kan secara etika tata krama aja sudah nggak enak gitu ya. Itu apalagi kalau jamaah nanti sholatnya terus yang lain malah melihat itu jadi malah batal juga semuanya, jadi gagal. Nah berikutnya ya pakainya itu ya, jadi tentang pakaian itu dan tentunya kalau mahasiswa bersepatu ya jangan lupa. Kalau tidak formal mungkin bisa sih ya sekali-kali bersandal gitu, tapi ketika kuliah wajib menggunakan sepatu ya apapun bentuk sepatunya. Saya kira itu wajar. Walaupun kalau saya lihat mahasiswa memang kebanyakan menggunakan pakaian itu paling banyak kalau celana jeans ya biasanya. Itu kita maklumi. Tidak ada aturan khusus mengenai itu. Oke, berikutnya yang kedua tentang tata krama dengan dosen. Nah, ini penting karena sampai saat ini kelulusan mahasiswa itu mungkin 90% ya Pak ya, sebenarnya itu ditentukan dosen ya. Bedanya dengan ketika masih TK, SD, SMP, SMA itu mungkin ketika mau lulus guru bisa rapat gitu ya. Nanti bisa ini harusnya nggak lulus kalau menurut si guru ini, tapi nanti di sekolah bisa udahlah diluluskan atau dinaikkan gitu ya misalnya. Tapi kalau di kuliah atau bangku kuliah atau di mahasiswa memang bedanya di situ. Ketika dosen memiliki hak prerogatif untuk meluluskan ataupun tidak meluluskan seorang mahasiswa. Makanya mahasiswa sebagai insan akademik atau golongan yang terpelajar sekali lagi ini ya harus menjaga citra akademik. Ya. Biasakan untuk selalu memberikan salam lebih dulu kepada dosen bila bertemu. Dosennya siapapun ya, mungkin ada yang mengajar Anda atau mungkin ada yang belum mengajar Anda. Tapi kalau itu tahu, oh ini dosen atau ini karyawan gitu ya, yang lebih tua ya silakan nanti menyapa lebih dulu. Lebih baik lagi jika dibiasakan juga kalau suka berjabat tangan. Gitu ya. Ada lagi yang dulu ada beberapa mahasiswa juga yang kalau jabatan tuh kalau sama dosen cium tangan misalnya, itu tergantung kepercayaannya masing-masing ya. Jadi kalau memang biasanya sama guru saya biasanya cium tangan. Sama dosen cipika-cipiki, nggak boleh cium tangan saja. Nah, itu jangan nanti malah bingung perusahaan nanti ya. Terus ya setidaknya kalau mungkin ada yang nggak mau bersalaman Pak, dosennya gitu ya, jarak jauh gitu, yang penting menundukkan kepala atau yang menyapa lah gitu ya. Jadi menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan, tidak menggunakan bahasa atau dialek yang tidak pantas. Karena seringkali kalau remaja atau mahasiswa itu kan muncul idiom-idiom baru itu ya Pak ya. Jadi seringkali malah dosennya kan nggak ngerti ngomong apa sih ternyata mungkin nyindir atau menyinggung gitu kan, itu harap hati-hati. Nah ini penting nih, jika Anda akan menghadap seseorang dosen ya untuk misalnya konsultasi atau bertanya, harap diperhatikan dulu dosennya itu sedang berbicara dengan orang lain atau tidak ya, atau mungkin sedang ada aktivitas yang lain ya. Bila memang ada, maka sebaiknya menunggu dulu, karena seringkali ada mahasiswa itu yang tiba-tiba nyelonong gitu ya, atau masuk ruang dosen, mau ketemu dosennya itu langsung minta tanda tangan gitu ya misalnya, jadi tanpa bibu lah istilahnya. Kemarin ada yang dosen juga yang cerita lagi menghadap layar monitor gitu, baru kerja terus dari balik monitor tuh muncul mahasiswa langsung menyodorkan KRS untuk ditandatangani gitu ya. Jadi kan dosennya sendiri malah kaget gitu ya. Ada juga yang baru makan, dosennya baru makan, terus dimintai tanda tangan, Pak minta tanda tangan baru makan.
dikasih tanda sendok nanti. Iya lah. Itu pas lagi makan ayam Pak. Iya. Ayam lah, terus saya tanda-tandanya pakai ayam, jadi kan nggak karu-karuan. Jadi misalkan dilihat mungkin baru agak senggang, ditanya dulu ya Pak, ini bisa mengganggu sebentar untuk pengetahuan seperti itu. Saya kira kalau ditanya dengan baik akan direspon dengan baik dulu. Harap datang tepat waktu sesuai jadwal kuliahnya, jangan sering terlambat. Jadi biasanya nanti dosen dan mahasiswa ada kesepakatan tertentu, misalnya bahwa kuliah kita mulai jam sekian, nanti ada toleransi kalau terlambat sekian menit misalnya. Terlambat sekali 2 kali mungkin masih bisa dimaklumi gitu. Tapi kalau terus-terusan terus alasannya sama, nah ini agak jadi menimbulkan masalah nanti ya. Jadi penilaian dosen sendiri kan jadinya ini kok sebenarnya kurang serius gitu ya. Mungkin kalau sementara kemarin ini banyak online ya, besok mungkin sudah banyak offline, harap bisa diikuti juga. Tapi mungkin masih ada online juga Pak ya untuk depan ya. Masih kita masih pakai online. blended. Sebenarnya terkait dengan etikanya juga ya, kalau online itu mungkin kalau kita ada kelas online harap bisa menyalakan kamera sebenarnya ya. Cuma ya kita maklumilah karena kalau dengan menyalakan kamera semua mungkin kuotanya akan sangat besar sedot ya. Makanya kalau saya memberikan kesempatan biasanya kalau yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan saya minta untuk menyalakan kamera misalnya gitu, supaya tidak terlalu berat. Selanjutnya masih tata krama dengan dosen, biasakan untuk tersenyum ramah atau menganggukkan kepala bila bertemu dosen saat menyapa atau berpapasan ketika lewat ya. Jadi ya seringkali gini, malah kita tahu bahwa ini mahasiswa kita gitu ya, tapi mungkin mahasiswa itu belum ngeh kalau ini dosennya misalnya. Jadi ketemu cuek-cuek aja gitu ya. Ada yang malah buang muka atau nyari apa gitu ke bawahnya. Pura-pura nggak lihat misalnya gitu ya. Ini sebaiknya biasa saja. Jadi maksudnya seperti umumnya saja. Jadi ketika kayak Anda mungkin di lingkungan rumahnya ketemu Pak RT atau Pak RW gitu ya biasa menyapa gitu saja. Jadi anggaplah dosen mungkin perwakilan orang tua yang ada di kampus misalnya. Harap mematikan handphone atau dering handphonenya ya, atau di silent. Ini khususnya ketika kuliah ya, perkuliahan, berlangsung kuliah secara offline ya, tentunya di kelas ya, supaya tidak mengganggu perkuliahan. Jadi seringkali beberapa dosen juga cerita ketika lagi menyampaikan materi ternyata ada yang handphonenya berdering gitu ya, bunyi, lupa di silent. Jadi malah biasanya dari dosen ada sanksinya ya Pak ya? Ada. Kalau Pak Sabto biasanya memberi sanksi apa Pak? Suruh nyanyi Pak kalau enggak. Ya. Rekam nanti diupload di TikToknya sini. Nah itu pakai contohnya. gerakan tertentu gitu. Ya. Saya dulu sering suruh menyanyikan dirinya itu kalau enggak gitu. Atau suruh bawa roti gitu ya, untuk teman-temannya. Karena mengganggu konsentrasi teman-teman yang sekelas gitu. Termasuk dosennya ya. Jadi ketika menyampaikan terus ada bunyi dering itu kan kita konsentrasinya kan buyar Pak. Jadi lupa sampai mana tadi. Dan sebagainya. Nah, ini penting juga berkomunikasi yang baik dengan dosen, baik secara langsung, ya, tatap muka secara langsung, kemudian via telepon atau media sosial ya, telepon, SMS, WhatsApp, Instagram, email, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Mungkin untuk SMS sudah hampir nggak ada ya kali ya SMS ya, karena sudah sekarang generasi menggunakan WhatsApp. Atau dulu pakai BBM ya, BlackBerry Messenger sekarang sudah tidak ada juga. Yang masih memungkinkan adalah telepon, kemudian pesan di media sosial, WhatsApp, Instagram, atau mungkin Telegram, Twitter ya. Nah jadi harap itu berlaku konsep yang sama ya, menjaga tata krama. Tidak membuat gaduh dalam kuliah, tidak bicara sendiri dengan temannya, karena dosen akan selalu mengingat dan mencatat setiap mahasiswa yang dianggap menyepelekan atau meremehkan dosen. Ya, jadi terkait dengan yang tadi saya sampaikan, ketika ada dosen yang merasa tidak sejalan ya dengan kok ini mahasiswa ini kok diberitahu kok nggak mau berubah gitu ya, nggak mau memperbaiki. Ya udah kalau gitu mungkin diberi kesempatan nanti semester depan untuk ngikut lagi, ambil lagi. Artinya tidak diluluskan. Kan dengan begitu kan merugikan mahasiswa sendiri gitu. Padahal seharusnya bisa lebih cepat dengan hanya mengikuti etika dan tata krama yang baik. Bisa juga membiasakan membersihkan ruang kuliah, meja kursi dosen meskipun tidak ada jadwal piket ya. Kalau seperti di SD, SMP, SMA mungkin ada piket.
Kalau di mahasiswa mungkin nggak ada ya, tapi nanti ketika sudah siap, sudah masuk, mungkin papan tulisnya masih kotor atau bagaimana, nah mahasiswa bisa ikut andil membersihkan dan lain sebagainya. Masih tata krama dengan dosen, jangan pernah sekali-kali untuk menipu atau membohongi dosen ya dalam hal apapun, karena biasanya kalau dosen itu sudah tahu mana yang benar-benar gitu ya. Ini tugasnya garap dewi apa tironan gitu ya, misalnya itu sudah tahu, karena biasanya dari hasil pengalaman tuh kita tahu, oh ini ujiannya jawab sendiri, ini copy paste dari temannya dan lain sebagainya. Jangan pernah memalsukan paraf atau tanda tangan dosen. Nah ini cukup fatal ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang butuh misalnya paraf atau tanda tangan banyak kehadiran, atau bahkan dulu ada yang untuk ujian ya, ujian kan kita ada presensinya ya, tanda tangan dari pengawas ya. Itu ada yang dipalsukan. Nah, ini kan berbahaya. Termasuk pasal pemalsuan tanda tangan Pak ya. Ada pasalnya sendiri ya. Jadi itu nanti cukup risikonya tinggi gitu ya, kalau itu dilanggar. Jadi kalaupun Anda harusnya dapat paraf atau tanda tangan tapi belum dapat, segera hubungi saja, Pak, saya bisa dapat kapan untuk tanda tangan atau parafnya. Karena seringkali yang justru terjadi adalah kalau misalnya dulu masih KRS-an itu kan titip temannya Pak ya. Titip temannya, parafnya, tanda tangannya, akhirnya tanda tangan temannya. Nah ini kan jadi merugikan sendiri untuk si mahasiswa yang bersangkutan. Jangan sekali-kali berbuat hal-hal yang konyol seolah-olah dosen tidak mempedulikan sikap Anda. Karena pada suatu saat mungkin Anda akan mengalami masalah dengan dosen yang bersumber dari diri Anda sendiri, karena pernah melanggar etika dan tata krama. Jadi ketika mungkin Anda berbuat hal yang konyol sehingga wah ini dosennya nggak anu kok, tapi ternyata dosen itu justru mengingat gitu ya atau mencatatnya, itu malah justru merugikan Anda sendiri. Nah di sini saya sampaikan juga ada standar penulisan pesan untuk media sosial ya, yang biasanya mungkin bisa diikuti untuk rekan-rekan mahasiswa semua dalam hal berkomunikasi dengan dosen misalnya. Nah di sini ada salam pembuka itu bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi, siang, sore dan lain sebagainya, tergantung kebiasaan Anda masing-masing. Setelah salam itu kemudian sapa, saya maaf mengganggu, atau mungkin bisa minta tolong, bisa apa gitu ya. Setelah itu perkenalkan namanya siapa, mungkin nama, NIM-nya atau kelasnya, mungkin ikut kuliah apa gitu ya. Karena seringkali ada yang perkenalan tapi nggak tahu nih mata kuliahnya apa, kan dosennya kan mungkin nggak hanya ngajar satu mata kuliah gitu ya. Terus tujuannya apa, jadi isi pesannya apa, saya ingin menanyakan tentang kuliah ini bagaimana gitu ya. Kemudian salam penutup, terima kasih jawabannya, saya tunggu, atau wassalam gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau sedang intens komunikasi tidak perlu diulang dari awal. Jadi misalnya Anda sudah menyampaikan di awal seperti itu, runtut, terus dijawab, terus ada lagi, nggak perlu lagi Anda mengulangi. Saya ini Pak, karena itu beberapa justru kemarin sudah berkenalan, kenalan meneh gitu ya. Jadi bisa diganti ya, kayaknya. ya. Karena seringkali kalau nggak perkenalan itu kita kan nggak menyimpan semua nama mahasiswa, daftar nomor mahasiswa. Kecuali kalau mungkin udah ganti hari atau ganti minggu, ya, boleh, nggak masalah gitu. Betul, ya. Terus, nah ini tata krama dengan teman. Coba untuk jangan suka mengolok-olok teman ya, melebihi batas. Walaupun hanya bergurau. Jadi seringkali masih remaja ya, namanya mahasiswa, mungkin saja suatu saat ada yang bisa tersinggung gitu ya, gara-gara di jangan suka menyapa teman dengan julukan atau sebutan yang jelek atau yang tidak disukai. Jadi mungkin ada yang punya julukan mungkin di rumahnya atau di kampungnya, di desanya gitu ya, yang apalah, mungkin ada yang nama hewan atau apa, itu kan sebaiknya tidak dilakukan di sini. Menghormati ide, pikiran, pendapat, hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga kampus lainnya. Jadi biasakan kalau Anda tahu ini punya siapa, izin dulu. Izin pinjam, izin memakai dan lain sebagainya. Ya biasanya mungkin yang suka pinjam itu alat tulis gitu ya, mungkin laptop, termasuk motor gitu ya. Kos-kosan kayaknya nggak dipinjam ya. Ada Pak yang pinjam. Oh, dia pinjam Pak, kos-kosan juga ya. Numpang tidur ya, gitu. numpang tidur. Nah itu harap dihargai gitu ya temannya yang punya. Nah terus jangan berprasangka buruk terhadap teman dan pihak lain tanpa diiringi fakta, apalagi karena hasutan atau fitnah. Seringkali
hubungan pertemanan sahabat itu rusak karena adanya fitnah seperti itu. Kemudian segeralah minta maaf lebih dulu bila terjadi kesalahpahaman atau perselisihan sesama teman, apalagi dengan orang lain yang lebih tua gitu ya. Jadi kalau ada masalah segera minta maaf duluan ya, biar masalahnya tidak berkembang semakin parah gitu ya. Jadi kalau di di Jepang itu kebiasaannya atau budayanya justru ketika ada tabrakan misalnya orang di jalan tabrakan justru duluan minta maaf, biasanya begitu ya. Kalau di kita kan malah duluan nyalah-nyalahkan siapa dulu gitu ya. Nah ini mungkin bisa dibalik gitu ya. Oke, next untuk slide-nya. Masih dengan teman, biasakan untuk menolong teman yang membutuhkan di saat yang tepat dan benar. Jadi ketika temannya membutuhkan bantuan ya silahkan dibantu gitu ya. Cuman seringkali jadi masalah gini Pak, ketika ada ujian gitu ya, terus temannya, Pak teman saya minta butuh bantuan jawaban gitu. Nah ini kan menolong di saat yang tidak tepat ya, tidak benar gitu ya. Ya ini kan tolong menolong Pak, sebagai Pancasila gitu ya, tapi kan tidak tepat menggunakan jawaban orang lain. Jadi harap dipahami dengan baik makna solidaritas gitu ya. Kamu nih nggak solid nih, nggak solidar nih sama teman-temannya butuh jawaban. Ada juga yang mungkin solidar itu temannya ngerokok, ikutan rokok lah gitu. Temannya minum ya ikutan ini, jangan. Ini harap dipahami dengan baik solidaritas. Biasakan saling mengingatkan, jangan malah menertawakan kealpaan teman. Jadi ada teman yang salah, ada teman yang lupa, diingatkan. Ya, ada yang ngerokok mungkin bisa diingatkan. Ya. Yang naik motor yang gagal-galan diingatkan. Gitu ya. Biasakan bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan. Jadi nggak usah pilih-pilih teman, hanya pilih yang kaya saja, maunya pilih yang teman yang motornya tipenya sport tertentu gitu ya, hanya pilih teman yang punya mobil dan lain sebagainya ya. Terus sampaikan selalu pesan dari orang lain kepada teman yang berhak, karena itu adalah amanah. Jadi sampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar, jangan menutup-nutupi untuk kepentingan pribadi ya. Jadi belajar mahasiswa menjadi mahasiswa yang baik dengan tidak menutupi hal yang benar dan katakan kalau memang salah gitu ya. Nah ini quotes gitu ya, quotes atau kutipan untuk bagian akhir untuk sesi saya. Biasakan untuk berpikir lebih dulu sebelum melakukan sesuatu ya. Pikirkan siapa yang akan mendapat keuntungan atau siapa yang akan mendapat rugikan. Jadi seringkali karena masih berjiwa muda, masih semangat tinggi, masih meletup-letup gitu ya semangatnya, seringkali melakukan hal-hal tanpa dipikir dulu ya. Seringkali wah ini siapa yang untung, siapa yang rugi gitu ya. Tapi juga jangan takut salah, karena salah itu tidak mengapa asalkan mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika ternyata yang Anda lakukan itu setelah itu dianggap salah, ya sudah, Anda minta maaf, kemudian Anda berjanji untuk bisa memperbaiki itu untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin itu untuk materi saya. Terakhir di situ ada quotes juga dari Bob Brown, behind every successful man there's a lot of unsuccessful years. Jadi ketika kita lihat orang yang sukses, kita tahu bahwa di belakangnya sebelum-sebelumnya mereka atau dia melalui hal-hal yang dianggap tidak sukses. Saya kira itu untuk materi dari saya tentang etika dan tata krama kuliah. Mungkin nanti kalau ada diskusi kita bisa lanjutkan di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Sabto atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, itu tadi apa yang sudah disampaikan Pak Bambang mengenai materi etika dan tata krama. Nah, ini ada 2 poin sedikit yang perlu kami ulas kembali nih Pak Bambang. Yang pertama itu adalah etika itu ada yang tertulis dan tidak tertulis ya. Kalau yang tertulis jelas pasti ada aturan yang melekat sehingga nanti mungkin ada sanksi. Nah, itu enak ya toh. Kalau saya sudah sanksi, diberi sanksi, gugur lah ya. Tapi ada seringnya etika itu tidak tertulis ya. Nah ini yang justru berbahaya gitu kan. Misal tadi bisa tata berpakaian gitu kan ya, nanti menyebabkan kegundahan dan seterusnya, atau mungkin bertutur kata itu kan tidak ada aturannya harus sekian tapi karena nanti salah mengucap gitu, atau salah bukan tutur kata, mungkin salah dalam
kita menggunakan anggota tubuh kita Iya. mungkin dengan kalau saya Iya. dengan Pak Bambang gini enggak apa-apa, tapi mungkin Iya. Pak itu wah itu sama desainnya orang dari mahasiswa. Nah, itu kadang siapa ya mungkin ya gitu, Iya. tapi ini kurang ajar Iya. gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai, karena kalau sudah seperti itu kita nggak tahu salah atau benar, kita minta maafnya juga bingung. Iya, betul. Ya, Karena itu mungkin kadang- juga ada dosen yang mungkin mau dianggap begitu sama mahasiswa ya. betul, Dekat tapi gitu ya. tidak semuanya Tidak semuanya. bisa disamaratakan gitu Ya. ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian poin kedua adalah ternyata seperti apa yang disampaikan di awal, ternyata etika itu, tata krama itu berpengaruh terhadap kelulusan, karena yang pertama ini bukan hanya dengan dosen saja ya, tapi dengan teman-teman di lingkunganmu, di kelasmu itu kalau kamu kurang beretika, maka ini kalau dalam istilah Jawa diceng atau dibenci ya. Nah, padahal kalau dibenci itu biasanya dianaktirikan ya, atau sering kalau ada tugas nanti tidak ada yang mau ngajak ya, atau kalau tidak tahu mungkin teman-temannya tidak mau beritahu. Nah, itu akhirnya nanti jenengan ya kalau mungkin kebetulan pinter ada tekun ya mungkin bisa, tapi kebanyakan adalah tugas kelompok kita desain seperti itu. Ini nanti gimana ini kelangsungan masalah kayak gitu ya Pak ya. banyak ya, maksudnya kelangsungannya dalam nilai itu kan menjadi kurang, apalagi nanti kalau sudah sampai skripsi. Nah, mungkin itu nanti bisa sendiri. Paling tidak butuh teman untuk mensupport ya, karena tuh Pak Bu, bab siji aku gak mudah iki caranya, tanya ke orang tua kan juga tidak mungkin, tapi sama teman bisa. Nah, ini kalau sudah wah kamu orangnya kurang ajar, nggak punya sopan santun, tata krama, ya maka tidak ada yang mau membantu. Nah, itu yang pertama, mungkin dengan temennya itu penting ya. Kemudian yang kedua nanti bisa poin kedua, yang kedua ya itu kan pengaruh kelulusan itu kalau kita salah beretika atau tidak beretika atau kurangnya tata krama terhadap yang lebih senior, dalam hal ini mungkin dengan Bapak Ibu dosen ataupun dengan beberapa karyawan yang di sini. Nah, itu jangan sampai nanti karena kamu mendapat predikat kurang beretika sehingga dosen akan bisa jadi sakit hati, atau minimal kita bukan terus dosennya kamu nggak diluluskan ya, selama sebenarnya kita mengikuti kewajiban ujian dan seterusnya mungkin bisa tidak jadi masalah ya. Tapi nanti andai kata jenengan mendapat kesulitan ya, kalau ada pertanyaan atau mungkin dalam bimbingan ya, nanti bimbingannya mungkin ngajarinya jadi kurang maksimal karena pengaruh ketidaknyamanan gitu. Aku rasa seneng karo aku omongan terus rasa sesuai cepat bayar habis akeh dan seterusnya. Nah, itu pengaruh gitu. Nah, nanti dengan tugas kuliah dan sisa itu juga akan berpengaruh. Nah, itu ya, jadi jangan sampai ada di mahasiswa baru ini jangan sampai nanti ini terlewatkan. Ini penting. Jadi etika itu sangat penting bagi kelangsungan hidup ya, minimal bagi kelangsungan hidup. Syukur-syukur nanti ketika kita menjadi orang yang beretika, nah, itu akan menimbulkan tadi kebanggaan sehingga kita menjadi orang yang penuh semangat ya. Orang bangga itu masih penuh semangat. Oke, itu guys. Nah, terima kasih Pak Bambang atas pencerahan yang diberikan. Mudah-mudahan nanti adik mahasiswa bisa menjadi orang yang beretika, berakhlak tinggi ya, sehingga terutama kalau di bisnis kuliahnya lancar sampai dengan lulus menjadi pribadi yang sukses, berawal dari karakter dan pribadi yang baik. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua. Nanti ada Pak Eri yang ini akan menyampaikan materi mengenai kehidupan berbangsa dan kesadaran bela negara. Nah, ini kalau tadi diawali dengan peribahasa, ini juga saya awali dengan peribahasa gitu. Sudah saya catat ini. Desa mawa cara, negara mawa tata ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Ini mungkin adik-adik ini bisa jadi kuis nanti. Kan ini artinya apa gitu ya, karena dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, ya, maka kita harus mengikuti aturan yang ada di situ. Ya. Kelangsungan kesuksesan nanti kita itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan lingkungan juga. Gitu. Ya, kalau kita ada tidaknya kalau orang Solo mungkin beda dengan orang Bandung, dengan orang Timur, mungkin dengan orang Kalimantan, Sumatera itu berbeda. Maka kalau di sini adatnya kan Bapak Ibu dosennya orangnya Solo ya, apalagi kalau Putri Solo atau itu ya Pak ya. Nanti jangan sampai itu kita tidak menjunjung adat istiadat. Oke. Kemudian ya tadi ya di sama pacar negara pototo. Nah, ini kenapa kita menjunjung prinsip atau peribahasa itu penting, karena ini
di mana tempat kita berada ketika ada kedamaian maka di situ akan ada kemakmuran. Ya. Kita mau menuntut ilmu kalau lingkungannya di situ tidak mendukung, gitu, maka kita tidak bisa menyerap ilmu dengan baik. Gitu. Apalagi nanti kita kalau bicara cukup lebih besar adalah negara ya Pak ya. Nanti kalau negara dalam keadaan perang terus ya ini gimana pendidikan, bahkan makan aja kadang susah ya Pak ya, karena kita lihat di negara-negara yang berperang itu tidak hanya gedung ya, atau mungkin sawah yang tidak bisa ada pengairan, itu terus makannya gimana ya, transport jalan udah rusak semua. Maka itu sangat pengaruh terhadap kelangsungan hidup kita sendiri ya Pak ya. Nah nanti mohon nanti Pak Ari bisa menjelaskan sih kira-kira bela negara itu bentuknya seperti apa, terus pentingnya seperti apa ya. Mungkin bisa disampaikan supaya adik-adik mahasiswa baru ini bisa mendapatkan wawasan. Ya, Pak. Monggo Pak Ari, saya persilakan Pak Ari untuk menyampaikan materi kehidupan berbangsa dan kesadaran bela negara. Ya, terima kasih waktunya Pak Sabto, izin Bambang. Oke, pertama mungkin kita bahas tentang pengertian negara ya. Jadi negara itu adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu ya. Jadi ya tadi kan juga dibahas Pak Bambang mungkin. Jadi kita kan juga semuanya dari masyarakat yang kecil. Nah kemudian kita ini kan negara berarti istilahnya skupnya lebih besar lagi, dan yang pasti tadi negara tadi ya mendiami suatu wilayah tertentu. Nggak mungkin beda wilayah jadi suatu negara, masyarakat nggak mungkin, tetap pasti syarat utamanya kan satu wilayah yang sama gitu. Kemudian bisa saya oke. Kemudian unsurnya negara itu tadi udah kita sebutkan itu adalah daerah, wilayah, kemudian adanya rakyat yang mendiami itu, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat, dan adanya pengakuan dari negara lain. Nah, unsur yang pertama, kedua, ketiga itu disebut sebagai unsur yang konstitutif. Jadi dia yang benar-benar unsur suatu negara. Kalau tidak ada itu semuanya, yang mungkin menjadi sebuah negara. Kemudian kalau pengakuan dari negara lain itu adalah sifatnya deklaratif ya. Jadi nanti seiring dengan dia jadi sebuah negara baru bisa diakui naik ke situ. Kemudian ini negara punya sifat ya, dia ada memaksa, ada kemudian monopoli dan mencakup semua. Kenapa memaksa? Dalam artian negara itu memaksa untuk biar dia tadi Pak Sabto juga sebutkan kan ada kaitannya untuk menjamin kesejahteraan kemakmuran. Nah itu makanya dia bersifat memaksa, tapi itu tadi dalam rangka untuk menciptakan kemakmuran bagi warganya. Kemudian kalau monopoli, nah ini contohnya kaitannya dengan misalnya negara ingin menyelenggarakan suatu usaha, nah ini untuk buat mensejahterakan rakyatnya, mau nggak mau dia dimonopoli oleh negara. Contohnya misalnya dalam hal mengatur dari sumber daya alam. Nah itu kan harus dimonopoli, karena kalau misalnya nggak diatur sama negara, dibiarkan, takutnya hanya di sejarah atau mungkin hanya buat kepentingan segelintir orang ya, padahal sebenarnya kan harus buat kepentingan semuanya. Kemudian mencakup semua ya tadi ya. Jadi undang-undang berlaku terhadap semuanya, tidak dibeda-bedakan, tidak ada didiskriminasi. Jadi berlaku buat hanya orang-orang tertentu ya, tapi tadi ya untuk semuanya. Nah, kemudian negara nih ada fungsinya yaitu melaksanakan penertiban dalam masyarakat, kemudian melaksanakan pertahanan keamanan, dan juga mengusahakan kesejahteraan ya. Yang tadi juga ada kaitan yang dari unsur negara, kemudian tujuan negara ya tadi akhirnya yang pasti dengan ada negara kan tadi ya bisa tercipta kesejahteraan kemakmuran. Nah bisa dibayangkan kalau nggak ada negara ya tadi nggak ada aturannya, akhirnya bisa terjadi ketidaktertiban dalam masyarakat. Nah ini ya melaksanakan penertiban dalam masyarakat ya untuk mencegah terjadi bentrokan, pertikaian dengan masyarakat ya dan negara, khususnya mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Jadi namanya hubungan sesama manusia ya, tadi juga kan mungkin udah dibahas dalam etika kan, bisa jadi awalnya dari hal yang kecil akhirnya bisa terjadi pertikaian ya. Nah itu kan menimbulkan ya tadi ya gaduh, kerusuhan dan sebagainya. Nah itu fungsi negara kan tadi ya untuk bisa menciptakan bisa terjadi tertib, dan tadi ya kalau sudah terjadi kerusuhan bisa dicegah dan bisa ditanggulangi. Nah itu tadi makanya itu fungsinya negara. Kemudian juga pelaksanaan pertahanan dan keamanan
ya tadi ya negara, jadi suatu negara itu kan tadi ya sempat terjadi ini bisa terjadi kan mungkin kemungkinan terjadinya bisa sampai perang, tapi misalnya dalam sesama warga negara sendiri, maka itu tadi ada fungsi pertahanan keamanan dari negara. Dan juga kemungkinan kan negara mungkin aja bisa diserang oleh negara yang lain. Nah tadi makanya ada fungsi pertahanan dan keamanan, dan itu biasanya dijalankan oleh angkatan bersenjata kita, dalam hal ini TNI, baik itu matra yang ada di darat, laut maupun udara. Dan yang pasti itu ya kaitannya dengan ancaman, gangguan, dan tantangan. Jadi itu memang hal yang tadi ya mungkin saja bisa terjadi dalam sebuah negara. Apalagi maaf nih kalau kita melihat negara kita, negara Indonesia kan yang luas daratan dan lautannya, terutama sekali lautan itu potensinya sangat banyak, terutama sekali potensi alam ya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah ini ada negara lain atau pihak lain yang ingin berusaha untuk menguasainya. Buktinya dulu waktu kita dijajah 3,5 abad. Nah mungkin bisa jadi sampai sekarang masih ada juga yang masih ingin menguasai kita kembali. Nah itu makanya kita berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, yang pasti itu kemerdekaan negara kita. Apalagi kan ini masih suasana memperingati kemerdekaan ya. Jadi tadi ya kita tetap harus bisa mempertahankan tadi pertahanan keamanan kita. Dan kemudian tadi ya yang pasti dalam rangka karena kita mempunyai potensi alam yang sangat besar. Nah itu tadi jadi selain ada fungsi untuk menjaga pertahanan keamanan, juga fungsi yang pasti bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Itu fungsi yang dijalankan oleh pemerintah seperti itu. Bisa slide selanjutnya. Nah, next. Oke, nah kemudian yang pasti yang terakhir nih, fungsi menegakkan keadilan dalam masyarakat ya. Tadi ya sudah memberikan kesejahteraan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Karena yang pasti sih ini dulu pengertian dari keadilan ya. Keadilan itu kan merupakan hak bagi setiap manusia, dan setiap orang itu harus memperoleh rasa keadilan, dan yang kemudian dia menghindarkan dari tindakan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan. Yang berdasarkan yang pengalaman yang juga bisa kita lihat sampai sekarang ini, kelihatannya masih terjadi hal-hal yang kayaknya kurang berkenan atau tadi yang menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah itulah, jadi dengan kita bernegara ya tadi untuk bisa menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan juga memberikan rasa keadilan. Dan itulah tadi ya fungsi dari sebuah negara. Walaupun memang dalam perkembangannya masih sering terjadi belum bisa tercapai semua, tapi ya itulah namanya sebuah organisasi. Tadi kan pengertian dari negara yaitu tadi dia akan mengalami selalu perkembangan. Makanya tadi ya kita sebagai warga negara harus bisa saling mengingatkan ya, dan ya itu tadi berproses seperti itu. Kemudian ini tujuan negara, baik lagi ada tadi ya sesuai dengan ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia, itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah itu jadi kaitan tujuan negara kita. Nah tadi ya seperti dibilang juga bahwa kita ada disebut sebagai bela negara. Pasti kan teman-teman dan juga bapak-bapak pasti mengerti kan, wah jangan-jangan bela negara itu harus perang. Padahal sebenarnya bela negara itu nggak harus perang. Nah pengertian bela negara itu jadi kondisi dari kita, istilahnya kita yang siap menghadapi segala tantangan dan hambatan dari tadi ya kaitannya kita, misalnya negara kita di calon negara nah itu jadi istilahnya kita bisa lebih siap lagi dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara kita. Dan itu tadi bukan hanya perang, tapi memang itu terakhir adalah ada kaitannya mungkin dengan membela negara kita melalui hal yang fisik, tapi lebih daripada itu juga hal-hal yang non fisik juga bisa, itu dari pengertian dari bela negara, termasuk teman-teman dalam istilahnya melaksanakan pendidikan, itu termasuk dari tindakan bela negara teman-teman seperti itu. Oke, nah ini lebih jelasnya pengertian tadi ya dari bela negara, sikap tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan kepada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari tadi ya ancaman, tantangan, hambatan. Dan tadi ya ancaman, tantangan, hambatan
itu juga bukan hanya dari dalam negara sendiri, juga ada dari luar negara. Yang pasti ya tadi kita harus bisa selalu selalu waspada. Kemudian ini berbangsa bernegara merupakan konsep ya atau istilah yang menunjukkan seseorang individu itu terkait atau menjadi bagian dari suatu bangsa, nation ya, dan negara state ya. Kemudian ini kaitannya tadi juga disebut oleh Pak Sabtu, ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah itu kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah bahwa kita individu, berarti kita warga negara Indonesia itu terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dan kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak ya demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Tadi juga kaitannya dengan bela negara, jadi nggak harus berperang, tapi tadi ya istilahnya tindakan kita mencintai negara kita dengan ya tadi melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya berguna bagi semua. Dan ya tadi kalau misalnya terakhir harus ada misalnya tindakan fisik ya itu tadi ya. Cuman kan bukan harus perang tadi ya, yang udah kita lakukan ya tadi contohnya misalnya kita melaksanakan tugas kita masing-masing itu termasuk dari pengertian bela negara seperti itu. Next Mas. Nah ini kalau dalam motivasi ya bela negara terutama sekali adalah rasa cinta kita kepada negara kita ya. Saya yakin semua teman-teman ya bapak-bapak juga cinta ya terhadap negara kita. Jadi bukan hanya sekedar kita lahir di Indonesia, tapi juga kita benar-benar cinta ya terhadap negara kita. Nah itu tadi bukan hanya karena kewajiban undang-undang kita membela negara, tapi karena tadi rasa cinta kita kepada negara kita. Next Mas. Oke, kemudian ini tadinya adanya ancaman ya, makanya tadi ya kita harus selalu siap mempertahankan. Dan yang pasti kita itu punya sistem pertahanan keamanan ya yang kita sebut dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, SISHANKAM Rata, yang merupakan jadi negara istilah pertahanan dari negara kita itu rakyat ya, yang merupakan salah satu komponen pertahanannya yang disebut sebagai komponen cadangan, tapi komponen utamanya Tentara Nasional Indonesia. Nah ini tadi ya, dan kaitannya kita ancamannya kan bisa militer dan juga non militer seperti itu. Dan yang pasti kita ya tadi karena masyarakat warga negara kita sebagai komponen cadangan, jadi istilahnya kita dibutuhkan kesiapan yang benar-benar secara ini, walaupun tadi ya bukan berarti harus siap perang, tapi ya kita tadi ya istilahnya benar-benar mempunyai kesiapan ya, dan tadi selalu melaksanakan tugas dan fungsi kita ya seperti itu. Oke, selanjutnya jadi itu ya ancaman, terutama soal ancaman di antaranya salah satunya teman-teman narkoba dan juga korupsi. Nah itu kelihatannya bahaya yang laten yang selalu mengancam dari terhadap negara kita. Itu jadi memang itu tidak bisa dihindari ya, karena ya tadi karena laten ya, dan yang pasti ini juga ada kaitannya dengan dari manusia yang kadang kan yang kita kadang ingin sesuatu yang berlebih. Nah itu jadi akhirnya melakukan tadi yang dibilang sebagai korupsi. Kalau yang narkoba itu narkotika ya, itu memang karena udah jadi jaringan internasional, apalagi kalau kita melihat negara Indonesia yang posisinya adalah strategis di antara dua benua, dua samudra, yang tadinya hanya sebagai transit dari kaitannya peredaran narkotika, sekarang jadi pasar utama. Nah itu tadi, jadi teman-teman bisa istilahnya menghindari ya. Jadi itu yang pasti ya tadi ya kan sudah mengetahui juga istilahnya dampak-dampak negatif ya seperti itu. Oke, kelihatannya sih kurang lebih yang saya sampaikan itu inti-intinya di situ. Terima kasih. Saya sudah atas dari pertanyaan teman-teman. Semoga bisa selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Terima kasih Pak Ari sudah memaparkan mengenai kesadaran bela negara. Karena penting kita untuk menyadarkan ya. Kalau tidak sadar kita tidak tahu kita hidup di Indonesia itu harus seperti apa dan ngapain gitu kan. Ini yang sangat penting. Orang taunya cinta Indonesia, cintailah produk-produk itu biar apa gitu kan ya. Padahal
kita perlu menyadari kenapa bela negara itu penting, karena seperti tadi ketika suatu negara itu tidak dalam kedamaian, tidak ada kedamaian di situ, maka tidak akan ada kemakmuran. Maka tidak ada kemakmuran, maka tidak ada yang bisa menjamin hak-hak kita itu tidak dilanggar atau terpenuhi, gitu kan. Ya mungkin ya kalau namanya ada kerusuhan, yaitu hak kita pasti akan bisa terenggut, ya Pak ya, baik dari keselamatan atau mungkin kalau tidak diatur, ini tanahmu patoknya seperti ini ya, nanti setiap tanah ada yang mengklaim ya, artinya jadinya tidak bisa punya tanah, tidak bisa bercocok tanah, nah itu tidak ada yang ngatur, maka tidak akan terjadi kemakmuran. Nah, jadi kita harus sadar bahwa negara itu perlu berdiri dengan makmur, perlu berdiri dengan kuat, gitu kan ya Pak Iring. Nah itu, nah maka dari itu mulailah ini ya, walaupun ini sudah mulai dewasa, mulai membibitkan cinta untuk negara, gitu. Bagaimana cara mencintai negara, dan tadi sedikit banyak sudah disinggung juga Pak Ari, itu pentingnya ketika kita mencintai sebuah negara, maka di situ kita akan bisa hidup dengan makmur, dengan bangga, sehingga kita dalam mencapai hak kita ini akan lebih terjamin. Nah itu teman-teman, kesadaran bela negara tadi disinggung juga, minimal kalau kita jangan sampai lah, kalau yang paling mendasar itu jangan sampai kita tersentuh narkoba, gitu ya, karena narkoba itu melemahkan ya Pak ya, melemahkan personal ya, jadi ya ada harus narkoba yang bentuk pil koplo dan sebagainya macam-macam itu ya, nanti ada sendiri yang bahas itu lah. Tapi minimal yang paling sering ini, dan ini sudah beberapa kali kita temui itu ya, kalau untungnya sekarang udah tidak begitu ya, misalnya minum-minuman keras gitu ya, kalau di Solo ini ciu ya gitu ya, amar itu apa ya? Anggur merah ya, wah nggak ngerti lah, itu tanda-tanda itu kan ya. Nah, green set, iya green set. Nah itu sederhana, atau mungkin minuman-minuman yang mungkin dikemas dalam ini minuman bersoda ya, atau bir dan sebagainya yang ada alkoholnya, dibikin tenang, bikin aja. Anjana bisa lihat aja, kalau orang normal bisa berpikir, ya, bisa jadi mungkin pada waktu sekolah SD, SMP, SMA atau SD, SMP prestasi terus, ranking 1, ranking 2, tapi begitu pergaulan SMA, teman-temannya suka minum bir, nah ini naik-naik lagi ya Pak ya, anggur merah sampai nanti ciu dan seterusnya, atau bahkan sampai narkoba, maka rusak prestasinya karena otak tidak bisa berpikir. Betul. Dan itu efeknya seperti itu, dan itu pasti terjadi begitu ketemu narkoba. Yang jadi masalah adalah mungkin saya pengen lepas tapi tidak bisa, karena ada efek adiktif tadi ya, kalau tadi jangan bisa pelajari di narkoba itu, pikiran selalu tertarik, pusing sedikit minum bir tenang, sedikit ya, itu ibaratnya orang kangen pengen ketemu lah. Masalahnya adalah kita ketergantungannya menjadi seperti itu, merusak generasi, berarti nanti merusak stabilitas, artinya jenengan adalah mahasiswa baru ini adalah muda-mudi harapan bangsa ya, yang nanti ya bisa jadi di antara jenengannya ada yang jadi presiden ya, bisa jadi menteri ya. Ini kalau jenengan modalnya suka minum amar jadi menteri, waduh itu negaranya jadi seperti apa ini, jangan sampai gitu kan ya. Maka menjaga diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu nanti itu juga salah satu bentuk kontribusi juga sih ya. Oke. Nah itu terima kasih Pak Ari atas materinya, kesadaran bela negara, walaupun sebenarnya banyak. Pak Bambang juga materi etika itu banyak ya Pak ya, kalau diajarkan itu kalau dipraktekkan itu banyak, tapi karena keterbatasan waktu untuk ada di masa baru mungkin kita bisa ringkas seperti itu. Nah nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, kalau butuh sharing lebih lanjut nanti bisa konsultasi, bisa ketemu Pak Bambang, bisa ketemu Pak Ari atau saya atau teman-teman yang lain gitu ya. Nah ini materi, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Ari juga. Nanti tapi ini sebelum kita tutup ada sesi tanya jawab ya. Nah sesi tanya jawab. Ya mungkin dari teman-teman atau adik-adik ini ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau ada kegundahan, keresahan baik di materinya
etika maupun di bela negara ya. Monggo kami persilakan bagi penanya ini yang mana dulu. Nanti ada penanya kita jawab, Monggo langsung saja. Pak, izin bertanya. Iya. Seandainya kita sudah berkomunikasi sesuai dengan etika, namun tidak ada tanggapan atau respon dari Bapak Ibu dosen, kita harus bagaimana, Pak? Oke, baik, satu dulu ya, ini ada pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sudah etikanya sudah dijalankan, terutama itu tadi dengan dosen sudah disinggung juga ya Pak Ambang ya. Tapi kok tidak ada respon atau tidak ada jawaban gitu kan ya. Ini jangan-jangan karma Pak, karena saya musik hanya di-read saja, ini nggak pernah dibalas gitu kan. Cinta tak terbalas gitu kan ya. Ya. Itu mungkin monggo Pak Bambang nanti bisa menyampaikan ini karena karma atau karena tapi bukan itu ya, bukan jangan pikir karenanya. Tapi adalah pertanyaan adalah kita harus bagaimana gitu kan. Kita harus bagaimana. Monggo Pak Bambang. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau sudah mengikuti etika tata krama yang baik dalam berpesan, mengirim pesan kepada seorang dosen misalnya ya. Tapi kok ditunggu-tunggu kok tidak kunjung muncul jawabannya dari dosen yang bersangkutan. Ini kira-kira bagaimana untuk langkah-langkah yang harus dilakukan? Ya, pertama tunggunya ini mungkin berapa menit atau beberapa jam gitu ya. Kalau mungkin karena kita tidak tahu ya aktivitas dosen ini yang bersangkutan sedang apa kan gitu ya. Mungkin sedang nyetir, mungkin sedang bawa kendaraan atau mungkin sedang ngantri di di suatu misalnya rumah sakit atau apa bagaimana itu kan tidak bisa diganggu. Atau bahkan mungkin sedang sidang Pak, sedang ujian misalnya ya, atau apa kan tidak bisa diganggu. Sehingga batasan mengenai waktu ini mungkin tidak perlu diperjelas juga. Apakah berapa lama wajarnya sang dosen itu bisa menjawab pesan. Kalau sudah ditunggu-tunggu misalnya 1, 2 jam, 3 jam, sedangkan Anda membutuhkan jawaban yang cepat segera, bisa menghubungi dosen yang lain mungkin ya pertama. Mungkin dosen yang lain bisa menanyakan, bisa bertanya, mohon maaf Pak ini, Bapak ini atau Ibu ini kira-kira sedang ada acara apa? Karena saya mau mengirim pesan dari tadi kok belum dibalas, gitu ya. Karena seringkali juga ada dosen yang mungkin kurang satu informasi saja, dia nggak akan mau berkenan membalas. Contohnya ada mungkin namanya belum tulis mungkin, gitu ya, atau mungkin ada kelupaan mata kuliah ya. Saya pernah beberapa kali itu mendapat pesan bertanya tidak menyebutkan mata kuliahnya apa, sehingga kita juga bingung ini yang mana itu ya. Maksudnya nilainya belum keluar Pak, dan ini mata kuliahnya yang mana misalnya dan lain sebagainya itu ya. Kadang-kadang juga bahkan ada yang ekstrim ya. Ingat mahasiswa atau remaja itu kan suka ngasih idiom atau singkatan-singkatan yang kurang bisa dimengerti ya sama dosen. Dulu ada pas zaman masih kuliah online atau kelas online, ada yang mengirim pesan ke dosennya, tapi kayaknya bukan di kampus ini sih ya. Pak ini jadi yang ngirim katanya mahasiswi. Pak ini jadi kelon enggak gitu ya, karena kalau jadi kelon saya jam ini siap gitu. Nah terus dosennya yang menerima pesan seperti ini bagaimana meresponnya? Padahal dia nggak tahu ini namanya siapa gitu ya. Terus ini langsung pagi-pagi ngajak kelon gitu ya misalnya. Ternyata kelon itu kan panjang dari kelas online gitu kan. Jadi kan si dosennya nggak ngerti karena dosen senior sekali lah kayak gini kan bingung jawabnya, malah dredeg, malah bisa serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi harap diperhatikan idiom-idiom dengan antara untuk remaja atau mahasiswa sesama mahasiswa dengan untuk dosennya begitu. Jadi harap diperhatikan. Jadi kalau tadi belum dijawab silakan mungkin tanya dosen yang lain, atau mungkin dosen walinya atau mungkin temannya yang lain yang mungkin juga bisa mengirim pesan yang sama begitu. Mungkin itu jawaban saya Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Ambang atas pencerahannya gitu. Mungkin kalau saya bisa menambahkan juga jangan berkecil hati dulu ya. Jadi belum dibalas itu bukan berarti tidak akan dibalas. Bisa jadi memang nggak akan dibalas karena tadi ya. Tapi belum tentu itu ada kesalahan. Wah, saya sudah benar ini salah siapa ini? Ya kalau cowok tanya seperti itu biasa. Kalau ada yang cewek ini salah siapa? Salah saya apa ya? Ini luar biasa. Ini baru kali ini cewek merasa salah. Nah, nantinya jangan berkecil hati. Bukan berarti jenengan mungkin tidak dibalas atau ada kesalahan. Tapi mungkin memang ada kesibukan. Tapi tidak mungkin mungkin juga ya ada kesalahan. Maka lebih baik ya kalau bisa ketemu langsung. Jangan juga langsung tidak dibalas kok langsung telepon terus spam gitu. Nah itu bisa jadi masalah. Atau mungkin karena biasanya, oh Pak saya dengan
Pak Bambang itu pakai apa namanya ngomongnya sudah lo gue gitu kan. Ya mungkin tapi begitu sama Pak Ari itu langsung diblok ya gitu. Jadi jangan dibawa karena tadi Desa Wawancara negara potensial di sana punya karakter dan sifat sendiri. Jadi jangan disamakatakan atau mungkin salah ngirim emot ya atau gitu ya. Ya sekarang lebih bahaya kan pakai emot. Ya tapi jangan berkecil hati kalau memang belum dibalas, jenengan bisa berkirim pesan lagi. Nah, kalau memang jenengan membutuhkan respon yang cepat ya tadi bisa ketemu, tanya temennya ini kira-kira Bapak Ibu dosen ini sedang apa, sehingga bisa ditemui enggak gitu. Nah itu kurang lebih ya nanti bisa dicoba dipraktekkan. Nanti kalau enggak ada respon lagi bisa tanya ke kampus, tanya dosen yang lain juga nggak masalah. Oke, itu terima kasih mudah-mudahan menjawab ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, satu lagi lah ini karena waktu kita juga terbatas, satu lagi penanya untuk mungkin ada pertanyaan untuk materi kesadaran ini. Pak izin bertanya. Iya, monggo. Ini untuk sebagai mahasiswa, kontribusi apa yang dapat kita lakukan? Terima kasih. Ya, itu Pak Ari. Jadi kontribusi terhadap untuk negara ya. Nah, ini sebagai remaja atau sebagai mahasiswa, orang sudah beranjak dewasa ini kalau disuruh perang kan saya tidak pernah pegang pistol, Pak. Nah, ini kira-kira saya harus gimana? Apa harus perang gitu? Apa harus turun ke line of down ya? Itu ya. Nah, itu nanti kira-kira apa Pak Ari bisa diberikan pencerahan sedikit untuk adik-adik mahasiswa ini? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Jadi tindakan nyata atau istilahnya kontribusi yang bisa diberikan oleh teman-teman selaku mahasiswa dalam kaitannya kita bela negara, ketahanan negara kita ini adalah dengan karena peran sebagai mahasiswa, istilahnya tetap berperan sebagai mahasiswa yang aktif dalam perkuliahannya, istilahnya kuliah tepat waktu. Kemudian juga kalau bisa sih diiringi diikuti juga dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya, mungkin seperti kegiatan BEM atau teman-teman jadi panitia seperti ini kan, ini ya istilahnya menambah pengalaman baru lagi. Jadi yang pasti tadi ya untuk menghindari terjadinya kan itu tadi misalnya apa yang kita tadi pernah bahas juga, ada narkoba atau apa, itu akibat karena mungkin banyaknya waktu luang. Nah itu waktu luang yang terbuang begitu aja, nah itu akhirnya mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tadi ya negatif. Maka tadi ya dengan giat belajar kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, itu aja, kelihatannya situ aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ari. Berarti kalau disimpulkan itu bisa menguatkan mental atau akhlak gitu ya. Minimal itu ya, minimal itu. Sehingga dengan mental yang bagus, akhlak yang bagus, maka ketahanan diri kita bagus. Maka kalau semua warga negara apalagi pemuda itu mentalnya bagus, maka ini calon-calon besok kalau menjadi pemimpin juga akan pemimpin yang bagus gitu ya. Nah, terus ini sedikit nambahin juga ya Pak Ari ya. Selain itu mungkin teman-teman ini bisa untuk salah satu bentuk kesadaran bela negara atau mencintai negara itu supaya negara juga ikut dicintai oleh warga yang lain, bisa berprestasi Pak ya. Betul Pak. Nah itu dengan berprestasi ya, mungkin bisa ikut lomba-lomba atau nilainya bagus, minimal nilainya bagus lah kalau kuliah ya. Syukur bisa di luar perkuliahan. Tadi ada ikut di perlombaan ya sampai ke luar negeri. Ya minimal lokal, nanti ada sampai luar negeri, itu akan membanggakan negara. Gitu. Dengan seperti itu negara kita juga akan dihargai orang lain. Oh Indonesia ininya bagus, atletnya bagus, kuat dan seterusnya, itu akan lebih dihargai oleh orang lain. Dan itu yang mungkin yang bisa kontribusi. Ya, kalau tidak bisa berkontribusi, minimal tadi jangan narkoba lah gitu ya, itu merusak lah gitu ya, merusak. Jangan sampai gitu ya. Ya mungkin saat ini kita sadar bisa ngomong enggak, tapi nanti suatu saat bisa kalut. Ya pergaulan, ya itu bisa menyebabkan kita terjerumus. Ya itu. Oke, terima kasih Pak Ari. Sama-sama Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Ari atas jawaban. Tadi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi penanya. Baik, adik-adik mahasiswa baru. Demikian tadi yang bisa kami berikan pada kesempatan sesi ini untuk materi etika mahasiswa dan kehidupan berbangsa dan kesadaran bela negara. Ya, karena keterbatasan waktu, ya, hanya ini yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan kesadaran, wawasan di kehidupan jenengan, terutama nanti di lingkungan kampus, sehingga bisa mengantarkan jenengan untuk sukses, terutama nanti menjadi mahasiswa yang
baik dan sampai lulus bisa menjadi orang yang bermanfaat. Oke. Ya. Itu tidak ada rintangan, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Bambang atas kesediaannya sudah memberikan materi. Pak Ari juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti agenda acara selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Satrio Nugroho, SEMM, dan Bapak Ari Febrianto, SHMH, atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih pula kepada Bapak Sabto Nugroho, ST, yang telah memandu jalannya sesi materi kali ini. Itu tadi penjelasan tentang materi etika mahasiswa, kehidupan berbangsa, dan kesadaran bela negara. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman mahasiswa baru sekalian. Kemudian jangan lupa untuk mengisi form review materi di akhir acara yang nanti linknya akan di-share oleh kakak pendamping masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus 2022. Cetak generasi emas, sinarkan Nusantara.